Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan saya Sri Wuryani dari kelompok 9 dalam program Umat Menyapa GKJ Dagen Balur. Hari ini Selasa 6 Februari 2024. Bagaimana kabar hari ini? Harapan saya semua baik-baik saja. Sehat, semangat, penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum mulai aktivitas atau melanjutkan aktivitas kita hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai dengan 45. Yang demikian bunyinya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke atas gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Bacaan pagi ini merupakan lanjutan dari peristiwa Nabi Elia setelah membunuh 450 Nabi Baal. Karena Nabi Elia dapat membuktikan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel dan Nabi Baal yang berwujud api menyambar habis korban bakaran. Dengan bukti kehadiran Allah di tengah umat Israel yang menyaksikan bagaimana Nabi Elia mendatangkan api Tuhan, umat Israel kemudian sujud dan bertobat, mengakui bahwa Tuhan dialah Allah. Waktu itu Tuhan sedang memberikan kemarau panjang. Ini pun merupakan akibat ketidaksetiaannya umat Israel pada Tuhan. Dalam bacaan tadi menerangkan bagaimana Elia sedang menunggu datangnya hujan. Terbukti Elia menyuruh bujangnya naik ke atas, melihat ke arah laut. Saat itu belum ada tanda-tanda akan adanya hujan. Maka Elia kemudian berdoa lagi dan berdoa lagi sampai 7 kali. Mengapa Elia terus berdoa? Karena Elia menanti pemenuhan janji Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 dijelaskan kalau Tuhan akan menurunkan hujan, dan di samping itu hujan sudah sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat di muka bumi. Ketika tanda-tanda itu belum muncul, maka Elia terus berdoa. Setelah bujang Elia mengabarkan kalau ada awan kecil setelapak tangan, maka Elia mengimani kalau akan turun hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kadang kita sering mengabaikan tanda-tanda yang kelihatan masih kecil. Masih santai-santai, ternyata hanya sekejap mata berubah menjadi awan badai. Bahkan turun hujan yang lebat.
Peristiwa ini sungguh dapat memberikan pengajaran bagi kita yang sering kurang peduli akan hal-hal yang kecil. Padahal hal-hal yang kecil ternyata bisa menjadi peristiwa yang besar, bahkan hal yang luar biasa. Peristiwa ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kesetiaan dan kesabaran kita menantikan janji Tuhan. Mari kita belajar dari sikap Elia yang dengan sabar dan setia menantikan janji Tuhan, menantikan turunnya hujan, seperti apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Elia. Mungkin saat ini kita juga sedang dalam pergumulan. Kita sedang menantikan sesuatu tentang keluarga kita, tentang anak-anak kita, tentang suami kita, istri kita, ekonomi, atau kerinduan mendapatkan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, keturunan, dan sebagainya. Kita sudah berdoa dan serasa doa kita tidak dipedulikan oleh Tuhan. Rasa-rasanya Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Kita menjadi jemu, putus asa, dan bosan untuk berdoa lagi. Mari terus kita percaya, jika saatnya telah tiba, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Mungkin Tuhan sedang menguji kesabaran dan kesetiaan kita. Periksalah kembali setiap pergumulan kita yang kita nyatakan dalam doa. Tuhan pasti berikan kepada kita pada saat yang tepat, dan Tuhan juga akan berikan yang terbaik buat kita. Amin. Demikian sapaan saya kali ini. Mohon maaf kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.